Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, sahabat Nia. Oke, kali ini aku akan menceritakan tentang hmm, cerita masa mudaku ya. Jadi aku dulu itu tahun 2000 lulus SMA. Karena tidak melanjutkan kuliah, akhirnya aku mencari sebuah pekerjaan ya. Awalnya kerja di warnet. Oh, sebelumnya di warnet tuh aku kerja di wartel. Tapi hanya beberapa bulan, kemudian aku bekerja di warnet. Di warnet ini kan aku kerjanya berdua ya, sama ada temen satu lagi perempuan juga. Untuk warnet ini aku jaganya itu dari sore sampai malam. Jadi kalau yang pagi sudah ada yang jaga, aku cuman jaga yang malam. Jadi aku berdua nih dari jam 3 sore sampai jam 10 atau jam 11 malam. Ya sekitar 3 bulan 4 bulan gitu. Ada tetangga nih ya, tetangganya itu teman sih, sebenarnya dia itu teman, jadi bukan tangga dekat sih, jauh, jadi beda blok gitu loh. Dia itu sedang mengerjakan tugas skripsi, jadi sebut saja ini Mas siapa ya, Mas Zainal gitu aja. Jadi Mas Zainal ini kuliah di bidang hukum, dia sedang mengerjakan skripsi. Kalau zaman waktu tahun 2000-an itu kan anak-anak kuliah yang mengerjakan skripsi itu kan dia seringnya cari tugasnya itu kan di warnet ya, jadi sampai malam kadang, jadi kadang sampai mau tutup gitu si Mas Zainal ini masih masih ngerjain gitu loh, pakai warnetnya itu. Kadang kadang aku bilang gini, Mas besok lanjut lagi ya, ini mau tutup. Aduh, ya 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 gitu. Habis gitu, karena keseringan dia itu kemalaman kemalaman gitu ya ngerjain tugasnya, dan kayaknya sih tugasnya itu agak berat skripsinya itu ya, jadinya dia itu akhirnya minta tolong ke aku, Nia bantuin aku ya, nanti tak kasih uang ya, tak kasih uang deh, pokoknya bantuin aku aja, kan kamu kan tiap hari di warnet gitu kan, jadi kamu timbang kamu cuma main-main aja gitu ya, kan ada komputer khusus buat si jaga warnet kan, daripada kamu cuma main-main, bantuin aku cari tugas skripsi, jadi nanti kamu tak kasih uh, link-linknya, nanti tolong kamu copy aja, jadi kamu simanin ke disket gitu. Oke ya, aku gitu. Jadi aku setiap hari kalau lagi apa ya, nyantai-nyantai itu mesti ya udah bantuin gitu, nyari-nyari gitu. Tapi Mas Zainalnya nggak di situ, jadi dia datang kalau malam tok gitu sambil periksa yang udah aku carikan tadi kan, tugas-tugasnya itu, terus dia periksa, terus biasanya itu langsung diprintkan gitu, tapi di printnya enggak di situ, jadi di tempat lain printnya. Itu kan cuman warnet aja ya tempatku kerja itu. Akhirnya setiap, karena setiap malam ya, jadi akhirnya seringnya itu kita pulangnya barengan. Jadi karena kita satu satu tempat tapi beda beda gang gitu ya. Jadi aku belok kiri tapi dianya nanti lurus gitu ya. Tapi ditungguin sama sama si Mas Z ini, karena eh, tempat aku belok ini lorongnya ini agak sepi gitu loh, jadi karena udah malam kan sekitar jam 11-an gitu, agak sepi, jadi aku kadang tuh minta minta tolong, Mas tolong ya apa, sampai di situ dulu, nanti aku kalau sudah belok belok ke kiri lagi maksudnya gitu, nanti sampai tinggal, oh iya iya gitu. Jadi itu sering banget, hampir tiap malam itu mesti ditemenin gitu ya, jadi pulangnya itu mesti ada temennya gitu ya. Dan itu kami cuma ngobrol-ngobrol biasa sama Mas Zainal, ya ngobrol-ngobrol biasa gitu, nggak ada yang istimewa. Tapi temanku itu temen-temenku, partner aku yang kerja di situ tuh bilang, Nia kamu tuh nggak ngerasa tau gitu. Apa sih Mbak gitu, Mas Z itu kayak suka loh sama kamu. Suka apa ndak yo, Mas Z itu loh, Mas Zainal ini loh cuma nyuruh aku bikin apa, nyarikan tugas-tugasnya dia, skripsinya dia, nggak mungkin lah. Lagian lo itu apa ya, aku nggak begitu kenal sih sama sama Mas Z ini, sama Zainal ini nggak begitu kenal, jadi aku gak mungkin lah, mbak mbak ngapain aku gitu, kami cuma berteman aku bilang gitu. Tapi si partnerku bilang enggak, kayaknya tuh ada rasa loh, dia itu
kalau kamu lagi nunjukin apa ya, kayak yang di komputer itu ya, lagi nunjukin ke Mas Zainal tuh, Mas Zainal tuh liatin kamu aja, jadi kayak nggak ngelihat ke komputernya gitu loh, kayak ngeliatin kamu, kayaknya ada rasa deh gitu. Tapi aku aku nggak lama, aku meyakinkan enggak lah, itu enggak, kami cuma berteman gitu aja ya. Terus gitu, karena kedekatan kami ini, nggak tahu, mungkin dijadikan rumor apa, orang yang di kampungku itu ya, sore-sore itu aku didatangi sama ibunya si Mas Zainal ini, sambil marah-marah itu ibunya Mas Zainal. Dia bilangnya gini, Nia, kon niku dadi arek wedok iku aja gatel-gatel po gitu. Wah, aku kaget, si temanku itu juga kaget. Loh, apa gini? Maksudnya apa, Bu? Tak gitu. Oh, nyedek-nyedeki anakku ya. Anakku iku wis tak jodohno. Jodoh iku kon ngerti. Arek kuliahan, gak koyo kon cuma lulusan SMA. Jodohnya ini, Mas Zainal ini sudah dijodohin, dan jodohnya itu anak kuliahan, nggak kayak aku yang katanya cuman lulusan SMA. Dari situ aku tuh gini, enggak Bu, Mas Zainal kesini itu cuma minta tolong saya untuk carikan tugas skripsinya. Saya ini cuma bantu. Saya lo enggak pernah pacaran sama anak ibu. Tak gitu kan, memang aku enggak pacaran kan, aku juga enggak seneng. Terus ibunya, gak usah apa sok-sokan. Terus pokoknya mulai besok kamu jangan ketemu sama anakku lagi. Loh, ya tak jawab loh. Lah aku lo nggak pernah ketemu sama anak ibu. Anaknya ibu itu yang kesini minta tolong aku ngerjain tugas skripsi. Aku nggak pernah deketin anak ibu, tak gitu kan ya. Aku membela diri, memang aku nggak pernah deket sama anaknya. Wong cuman sekedar apa, nyarikan skripsi aja, tak bilang gitu. Setelah itu kan pulang ibunya ya. Besoknya aku cerita, karena malam itu Mas Zainalnya kan nggak ke situ. Nah, si besoknya Mas Zainal pas ke situ ya tak bilangin, terus Mas sampean nggak usah kesini lagi lah, sampean cari apa anak lain aja buat bantu skripsinya sampean, jangan minta tolong aku lagi, aku bilang gitu. Terus si Mas Zainalnya bilang, "Loh, kenapa? Wong kamu itu tak ada yang intimidasi, tak siapa?" Bilang gitu. Ya tak bilangin langsung, ibunya sampean itu loh bilang, katanya kok aku itu gatel sama sampean, kok deketin sampean, katanya sampean lu sudah dijodohkan kan sama ibu sampean katanya. Terus si Mas Zainal bilang, ibuku tuh ngawur kok, wah aku nggak seneng sama hari itu, walaupun apa dijodohin lo nggak mau aku nih ya. Terus tak gak usah dirokno ibuku, pokoknya kamu bantuin aku lah ya, ya pokoknya kamu tetep tak mintain tolong, aku nggak mau kalau orang lain yang ngerjain, aku senengnya kamu kok, kamu tuh kalau kerja rapi kok. Maksudnya maksudnya Mas Zainal tuh ya dia nggak mau minta bantuan orang lain karena sudah cocok sama aku gitu kan. Ya udah akhirnya, terus Mas gini aja, biar sampean gak ketahuan ibu sampean kalau sampean kesini, dan biar nggak ada rumor-rumor lagi mungkin yang sampai ke telinga ibu sampean, gini aja, sampean kesininya sore ya, kesininya siang, jadi ini nanti disketnya ini tak titipkan ke anak yang jaga siang, aku bilang gitu. Terus si masetnya, enggak wis biarno wis tetep apa adanya lah seperti ini, ngapain wis dah nggak usah direken ibuku tuh. Oke lah, setelah ini skripsinya udah selesai ya, jadi Mas Zainal nggak ke situ-situ lagi, jarang lah, maksudnya paling kalau ke situ paling main atau cuman pakai warnet gitu aja, jadi nggak, udah selesai kayaknya sih skripsinya, tapi belum sudah kok, kayaknya sih belum. Soalnya waktu itu ada kejadian si Mas Z-nya ini masuk rumah sakit. Jadi Mas Zainal ini masuk rumah sakit karena overdosis, dan nggak lama katanya meninggal. Aku juga dengernya ini juga dari partner kerjaku ya, yang bilang, "Nih kamu nggak tahu ta, Mas Zainal tuh meninggal loh." Hah? Iya ta? Iya loh, aku tuh dibilangin kemarin katanya masuk rumah sakit gitu toh, tapi kok nggak dibilangin like meninggal. Iya sudah meninggal. Loh, masuk Mbak, aku yang nggak, kaget ya. Perasaan kemarin beritanya katanya masuk rumah sakit kok.
berita sekarang kok meninggal ya, tak tanyain, emangnya meninggal kenapa mbak, katanya overdosis nih. Hah, overdosis pakai ta Mas Zainal? Iya ya, semenjak udah jarang kesini tuh katanya Mas Zainal tuh pakai. Hah, pakai? Padahal dulu enggak loh ya, maksudnya kan sering kesini anak itu baik-baik aja, kenapa gitu ya. Ya kaget ya, karena selama ini Mas Zainal tuh baik-baik aja, kondisinya juga orangnya nggak kayak orang yang pakai gitu, enggak, orangnya biasa kok, orangnya biasa ya. Setelah berita itu, ini ada kejadian mistis ya di setelah ke berita itu. Jadi kan pulang kerjanya kan sekitar jam 10 jam 11. Jadi karena biasanya sebelum-sebelumnya yang dulu-dulu tuh kan aku tuh suka dianterin sama Mas Zainal kan, tapi nggak sampai pulang sih, nggak sampai rumah, jadi sampai gang gitu ya. Nah ini waktu itu malam-malam tuh aku pulang kan, pulang padatku rumahnya lebih dulu nyampe, jadi aku masih terus lagi kan. Nah itu aku tuh denger denger suara kayak orang melangkah gitu loh, kayak kaki serak 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 gitu. Aku sih tak pikir ada orang yang di belakangku, ya biasa aja, tapi aku kok tiba-tiba merinding gitu loh, kok merinding gitu, kayak kayak ada angin gitu, terus kayak merinding gitu loh. Aku noleh ke belakang, gak ada orang aku gitu. Terus aku jalan lagi, denger lagi suara serak serak serak. Agak kok kok tambah merinding, tambah langsung aku lari sampai rumah, aku lari ngos-ngosan sampai rumah itu, aku lari, ya Allah siapa gitu. Terus habis gitu besoknya gitu lagi, jadi sampai sekitar 1 bulanan itu aku seperti itu. Jadi kayak ada yang ngikutin suara langkah kaki, tapi tak toleh enggak ada, dan itu mesti merinding gitu loh, mesti kayak ini apa, kayak belakang telinga itu kayak merinding, terus kayak dingin gitu, kayak suasananya kayak dingin ya, apa ya, sunyi sunyi gitu. Dan mesti kebetulan setiap aku pulang itu ya memang sepi ya, daerah kampungku tuh sepi, jadi gak tahu kok kondisinya itu kayak mendukung, serem banget gitu loh. Akhirnya aku cerita ya sama teman-teman ya, teman-teman di kampungku tuh kan juga ada yang kenal kan sama Mas itu tuh, juga ada yang kenal. Aku tanya, loh Mas Zainal tuh ini sudah berapa harinya, aku kan kata kayak sudah mau 40 ini ya. Hmm, anu tak apa, terus si temanku tanya apa, oh gitu gitu. Enggak sih, aku setiap pulang kerja itu loh kok kayak ada yang ngikutin aku gitu loh. Loh kamu punya utang paling sama Mas Zainal? Enggak sih, enggak. Sebelumnya memang waktu Mas Zainal skripsi itu kan sering minta bantuan aku ngerjainnya. Nah itu aku sering pulang bareng sama Mas Zainal, tapi setelah skripsinya selesai itu sudah enggak pernah barengan lagi. Nah ini selama beberapa hari ini, hampir sebulan ini kok aku kayak merasa ada yang ngikutin aku dari belakang, tapi tak toleh enggak ada orang, tak toleh enggak ada orang. Terus si temennya ini tadi bilang, iya kok memang semenjak Mas Zainal itu sudah apa, semenjak meninggal itu ya, kampung yang di gangnya dia itu terasa, katanya teman-temannya yang biasa nongkrong sama dia itu memang kerasa kayaknya itu kondisi kampungnya itu makin sepi. Terus ya sering apa ya, kalau lewat gitu kayak katanya merinding gitu loh, apa ya, bulu bulu kuduknya berdiri kayak gitu, jadi katanya sering. Jadi temen-temennya yang biasanya nongkrong sama dia itu akhirnya nggak berani nongkrong gitu, jadi kalau mau nongkrong sekalian di luar, jadi nggak kayak di depan rumahnya Mas, di depan rumah yang ngumpul bareng itu enggak. Terus, oh aku bilang ya mungkin dia kayak berpamitan atau ya apa ya gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian tuh yaitu acara 40 harinya gitu. Nah itu terus aku dikasih apa, tahu temanku, jadi pas itu aku telah cek warnet, terus aku dikasih tahu temanku, ini ya itu Mas Zainal 40 harinya tadi. Oh iya ya, ya aku nggak iso dateng yo, aku aja dibenci kok sama ibunya, aku bilang gitu. Oh, temanku ketawa ya, tak ceritain juga sih ceritanya. Oh temanku tuh ketawa, ya wis lah, ya wis ya aku pulang gitu. Terus akhirnya ya sudah, temanku tuh pulang, terus jam 11-nya aku kan pulang.
pulang itu ya gitu, ada suara gitu lagi, serak serak, tak lihat lagi, gak ada. Aku gini, ini kan 40 harinya ya, mungkin dia pamitan mungkin ya. Terus aku bilang, Mas Zainal, kalau sampean memang mau pamitan ya silakan, tak doain sampean apa tenang ya di sisinya, sudah sampean kan sudah di dunia lain, sudah sampean jangan ganggu aku lagi, aku ini penakut, tak bilang gitu. Bisa minta doain, tak bacain Al-Fatihah buat sampean supaya sampean tenang di alam kubur. Sudah ikhlaskan saja, kalau seandainya sampean ada unek-unek ke aku gitu, tak ikhlasin kok, sudah aku sudah mengikhlaskan sampean untuk kembali ke yang maha kuasa. Mas Zainal jangan apa ya, jangan ganggu aku karena kita itu sudah di dunia yang berbeda. Jadi tak doain aja lah Mas Zainal tuh tenang di sana ya. Stop, jangan ikutin aku. Gitu. Setelah itu aku langsung lari pulang ngos-ngosan sampai rumah. Akhirnya udah aku nggak bisa berkata-kata lagi. Udahlah, pokoknya sus tak doain gitu. Akhirnya besoknya kerja lagi dan sudah nggak ada, sudah nggak apa ya, udah nggak kedenger lagi, sudah nggak apa ya, aku didengerin suara ya kayak suara orang jalan tuh sudah enggak, dan udah nggak merinding lagi, jadi pulang pulang malam tuh sudah enggak apa-apa ya. Mungkin waktu itu mungkin ya Mas Ainel tuh ada pesan buat aku gitu, mungkin ya minta maaf atau gimana ya, jadi ya mungkin dia ingin berpamitan sama aku gitu loh ya, mungkin mau minta maaf kalau mungkin kesalahan ibunya yang membuat apa ya, membuat aku dimarahin ibunya gitu loh ya, kan hal-hal yang nggak, ibunya nggak tahu apa-apa kok marahinnya kayak apa gitu kan ya, mungkin itu ya. Jadi ya buat Mas Zainal ya, tenang di sana ya Mas Zainal. Terima kasih atas pertemanannya selama ini Mas Zainal, orang baik. Mas Zainal itu nggak neko-neko juga, jadi dia cuma minta tolong untuk buat skripsi aja, jadi nggak apa ya, dia baik kok, orangnya baik. Ya itu temen ya, teman-teman ya, itu apa ya, ceritaku dulu waktu masih kerja ya, jadi ya merasa kehilangan juga ya, kehilangan teman yang baik juga, jadi ya untungnya sih nggak ada penampakan. Aku ini penakut soalnya. Untungnya cuma suara aja. Semoga Mas Zainal tenang di sana ya. Oke teman-teman, kalau semua teman-teman punya cerita apa aja lah, pokoknya entah gitu kisah kisah horor, kayak bisa apa ya, bisa kehidupan kalian aja lah, baik yang sedih, yang lucu, yang horor juga, nanti tak usahain bawain ya. Jadi kalian bisa kirim cerita kalian ke email aku niawijayanti007@gmail.com. Juga ikuti Instagram aku nia.wijayanti.18. Oke, assalamualaikum.